sahabat jagat lelembut, selamat berjumpa kembali dengan Tubagus Purnama Channel yang membahas tentang sisi lain dari cerita-cerita misteri yang kebanyakan terjadi atas pengalaman pribadi saya. Kali ini masih berkaitan dengan Gunung Merapi, pendakian dari Kinah-Rejo. Bagaimana misteri yang kali ini bisa terjadi dan menimpa banyak orang, bukan hanya satu atau dua orang, melainkan satu regu dibuat kesasar. Monggo kita simak videonya. Selamat datang di jagat lelembut. Waspadalah apa yang ada di belakang Anda, karena para lelembut itu selalu ada di sekitar kita. Baik, sahabat jagat lembut, cerita ini terjadi sekitar tahun 96. Kejadiannya berawal dari mapel atau mahasiswa pecinta alam dari AMPYKPN yang kebetulan saya juga ikut terjun di dalamnya, mengadakan acara basic training ketika selesai masa orientasi mahasiswa baru. Jadi ketika mahasiswa baru selesai orientasi, maka UKM atau unit kegiatan mahasiswa membuka pendaftaran siapapun yang ingin mengikuti kegiatan mahasiswa. Salah satunya mahasiswa pecinta alam. Nah, ini banyak diminati oleh adik-adik angkatan 96. Kebetulan yang mendaftar ada 35 anak. Dan sudah menjadi adat tradisi bagi mapel, kalau ada penerimaan anggota baru, basic trainingnya harus di Merapi. Nah, pada saat itu hari Jumat, berangkat dari AMPYKPN Jalan Palagan, Yogyakarta tepatnya, jam 3 sore. Kemudian kami sampai di Kaliadem sekitar jam 5 sore. Kami begitu datang serombongan itu, 35 anak dari mahasiswa baru dan panitia yang berjumlah sekitar 23 orang, langsung membuka tenda di kawasan perkemahan Kaliadem. Kalau orang biasa ke Kaliadem pasti tahu bahwa ada di bawah itu, setelah warung-warung ada kamar mandi umum. Nah, kita berkemah di atasnya. Selesai kegiatan kita membuka tenda, kemudian kita membacakan rundown acara. Nah, di sini setelah makan dan maghrib selesai,
Sudah ada kejadian yang mencekam, diantaranya dialami oleh panitia yang mau ke kamar mandi. Ternyata di situ ada sosok kuntilanak di dalam kamar mandi. Karena kamar mandinya memang gelap, dan kebanyakan orang yang sudah terbiasa di Kali Adem pasti pernah mengalami kejadian itu. Entah ada yang mandi padahal kosong, atau pintu itu seakan didobrak, pintu itu dibuka ditutup padahal tidak ada orang. Itu sudah biasa. Nah, kejadian aneh yang pertama kali menimpa panitia yaitu ada yang mandi dan ternyata di situ ada sosok kuntilanak. Nah, namun kita sudah bisa menyelesaikan itu dan sudah terbiasa kembali, kondisi sudah kondusif, maka kita langsung berbagi tugas. Sebagian anak yang baru dijadikan satu di lapangan untuk diberikan briefing bahwa malam itu akan ada jurit malam. Nah, jurit malamnya melewati Kali Adem atau kalau sekarang hulu Sungai Gendol, kemudian ke Gua Jepang. Nah, sebagian panitia sudah disebar ke trek-trek dari Kali Adem sampai Gua Jepang. Kemudian anak-anak 35 ini tadi dibagi ke dalam 7 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 anak. Kebetulan saya menjaga di pos dekat Gua Jepang. Di sana kami berempat bersama dengan Adi, Eko, dan Wawan. Tanpa kita sadari, kita sudah diberitahukan dari lapangan bahwa regu pertama sudah dilepas untuk menuju ke Gua Jepang. Sebelum regu itu sampai ke pos kami di Gua Jepang, kami melihat kunang-kunang berjalan. Kami mengira bahwa itu adalah senter-senter dari anggota kita yang jurit malam. Tapi ternyata tidak. Karena kunang-kunang itu hanya berputar-putar kemudian menghilang. Ini keanehan kedua. Mengapa ada kunang-kunang di gunung? Padahal kunang-kunang itu biasanya di area persawahan. Tapi kami sudah terbiasa sebagai mahasiswa pecinta alam untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kemudian misteri kedua, kami mendengarkan suara langkah barisan. Nah, bagi yang sering ke Kali Adem maupun ke Gua Jepang pasti sering mengalami mendengarkan langkah barisan atau tentara berbaris. Namun hanya beberapa saat kemudian menghilang dan kelompok satu pun belum sampai. Lalu kami menunggu sekitar hampir 20 menit baru kelompok satu datang. Disusul kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kemudian kelompok kelima. Lalu
Sebelum kelompok ke-6 datang, justru kelompok ke-7 yang datang. Maka ini menjadi tanda tanya bagi kami, di mana kelompok ke-6 yang 5 orang ini tadi. Kita bahkan sampai menunggu sekitar 2 jam di pos 2 Jepang. Kelompok ke-6 ini belum sama sekali menampakkan batang hidung mereka. Lalu kami mengambil inisiatif untuk mengecek dari pos 1 sampai ke pos 7. Dan ternyata kelompok ke-6 ini hanya melewati 2 pos. Artinya di sana memang ada tempat untuk percabangan. Selesai dari pos 2 itu melaju, kemudian ada percabangan, yang satu ke Gua Jepang, yang satu untuk jalur pendakian ke Merapi. Nah, saking penasarannya kami kemudian melakukan penyisiran. Kami melakukan penyisiran pun tidak dapat menemukan 5 anak. Padahal kami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan 5 anak ini. Setelah kita mencoba berbagai cara menelusuri jalan, tidak ada tanda-tanda dari ke-5 anak ini. Kemudian kami kembali ke Kali Adem, ke base camp. Lalu sebagian yang mengerti spiritual, kita berkumpul, kita mendoakan di sana. Kita bakar dupa, kita bakar menyan, kita untuk mendoakan ke-5 anak ini semoga selamat. Kemudian kebetulan saya mendapatkan petunjuk bahwa ke-5 anak ini tidak lepas dari jalur yang kita buat, cuma disembunyikan oleh makhluk gaib. Kemudian kita susuri apa yang sudah menjadi petunjuk saya tadi, dan kami meninggalkan tanda sebagaimana kami melewati tempat itu. Dan ternyata kami pun disasarkan sampai 3 kali memutari tanda tadi. Kemudian saya berdoa kembali bersama teman-teman, lalu diberikan jalan lepas dari tanda tadi, dan kami menemukan ke-5 anak ini dalam kondisi jongkok ketakutan yang bukan main. Tidak bisa berbicara, matanya seperti menghitam, seperti melihat makhluk yang sangat menyeramkan. Maka kami segera menghubungi base camp, dan base camp segera mengirimkan banyak orang untuk membawa ke-5 orang ini ke base camp. Sampai di base camp jam 4 pagi. Kami tidak membahasnya waktu malam itu, biar kami lebih membiarkan untuk mereka beristirahat, jangan sampai cerita dulu. Kemudian sampai paginya kita olahraga, jam 7 itu olahraga ringan, senam. Selesai jam 7 kita makan pagi. Nah, selesai makan pagi, kita baru membicarakan kasus tadi malam. Dan ternyata ke-5 anak ini berjalan mengikuti orang tua yang katanya berbaju putih, disuruh berjalan ke arah timur.
Tapi tidak lama orang tua itu menghilang. Setelah menghilang, datanglah penunggu-penunggu yang berada di hutan itu, sehingga mereka ketakutan dan tidak bisa teriak, tidak bisa bicara, hanya membungkam. Namun pandangan tentang penunggu-penunggu tempat itu jelas nyata di depan mata mereka. Kemudian kami lalu memutuskan, oke, tidak apa-apa, jangan takut. Target kita selanjutnya adalah naik ke Gunung Merapi bersama. Maka dari itu kita putuskan untuk jam 12 siang kita berangkat naik ke Gunung Merapi bersama untuk mengetes kemampuan anak-anak ini sampai puncak atau tidak. Walaupun kita kalau basic training tidak biasa sampai puncak, tapi hanya sampai batas vegetasi. Dan ketika kita kawal bersama ini tidak ada kejadian apapun. Sampai selesai kita kembali ke base camp sekitar jam 7 malam. Nah, jam 7 malam itu hari Sabtu, maka dari itu kita membuat api unggun untuk melepaskan penat, untuk melepaskan kelelahan, dan untuk menjalin keakraban bersama. Selesai malam itu kita lewati, hari Minggunya kita giliran pagi kita harus bersiap untuk pulang kembali ke kampus. Nah, kita sudah biasa dari Kali Adem untuk pulangnya ke kampus adalah berjalan kaki. Jadi kita berputuskan untuk berangkat jam 7 pagi dari Kali Adem berjalan kaki melalui Kaliurang, kemudian turun. Sampai di kampus kita sekitar jam 3 sore. Nah, selesai di kampus itu kita sudah fresh, kita sudah santai, maka saya membuka pembicaraan bahwa mengapa 5 anak kemarin itu dibuat kesasar oleh penunggu Gunung Merapi. Karena secara tidak sadar mereka itu seperti anak yang terlalu kegirangan. Karena mungkin selama ini tidak pernah ke alam, jadi kegirangan sehingga tertawanya terlalu lepas, kemudian kadang bicara kotor juga tidak merasa, tidak disadari mereka. Maka yang terjadi itu, dan mereka sudah merasa mengakui itu, bahwa ada yang bicara kotor, ada yang terlalu kegirangan, ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, bahkan sampai di kampus pun kita melihat ada makhluk gaib yang masih mengikuti sampai kampus. Teman saya juga melihat, yang namanya Adi itu melihat bahwa ada yang mengikuti. Lalu kita bersama, yuk kita doakan biar yang mengikuti itu kembali. Dan kita memohonkan maaf adik-adik atas kekhilafan adik-adik kita. Maka yang menunggu tadi kembali dan menghilang. Nah, itulah sedulur, ada pesan moral di sini bahwa di alam manapun jangan bicara sembarangan. Jangan terlalu lepas kontrol.
ketawa terbahak-bahak, atau terlalu bersedih, atau membuang sampah sembarangan ketika di alam. Kita harus menghormati bahwa ada kehidupan lain di alam semesta ini. Jadi demikian, percaya atau tidak percaya, monggo silahkan panjenengan menyikapinya.